Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Givari Info, channelnya IT NSA atau Ilmu Teknologi Network System Administrator dan Desain Grafis. Kali ini Givari Info akan membahas materi untuk bidang keahlian Teknologi Informasi, program keahlian Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi atau TJKT, mata pelajaran Dasar-dasar Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, kelas 10 TKJ, Sekolah SMK Model Patriot 4 Ciawi Gebang. Oke, anak-anakku, mari kita simak materinya seperti apa mengenai TJKT dan mata pelajaran Dasar-dasar Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi dengan menggunakan kurikulum SMKPK atau kurikulum program keunggulan. Baiklah, materi kali ini merupakan seputar IoT, Internet of Things. Oke, apa yang dimaksud dengan IoT? Mungkin hal ini untuk kalian baru tahu atau baru mendengar, tapi Bapak yakin mengenai internet pasti sudah tidak asing lagi. Apa itu internet? Namun secara perkembangan zaman, ya, internet penggunaannya tidak hanya kita menggunakan chatting, tidak hanya menggunakan game, tetapi berdasarkan revolusi industri 4.0, internet dikembangkan untuk perusahaan-perusahaan, internet juga dikembangkan untuk kehidupan nyata, untuk membantu aktivitas manusia, seperti halnya kita memiliki robot, di mana robot yang sudah ada sensor, robot yang sudah diprogram, bisa disuruh oleh kita berdasarkan sensor atau program yang sudah ditentukan. Jadi dalam hal ini IoT, Internet of Things, ini merupakan suatu perpaduan antara internet dengan physical device, di mana physical device tersebut ada di dalamnya sudah diberikan IoT modul atau modul Internet of Things, di mana IoT modul yang dimaksud adalah program, sehingga integrasi antara software dan hardware itu bisa dipadukan atau bisa digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan di dalam difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita simak untuk lebih jelasnya apa itu IoT. Oke, di sini terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan apa itu internet. Tentunya kalian sudah tidak asing dengan penggunaan internet, namun berdasarkan tadi perkembangan zaman di revolusi industri 4.0, kalian tidak cukup menggunakan internet itu hanya untuk main game atau hanya untuk chatting dan lain sebagainya, tetapi harus dimanfaatkan lebih global, lebih spesifik, tentunya bisa membantu kehidupan sehari-hari. Nah, yang dimaksud dengan internet di sini merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh belahan dunia atau global. Yang kedua, memungkinkan komputer berkomunikasi hingga antar negara. Selanjutnya, analogi dengan jaringan telepon. Di sini bisa dilihat oleh kalian, ada bola dunia yang dikelilingi oleh laptop. Laptop di sini menunjukkan sebuah klien atau user dari internet, di mana user-user ini ada yang di Indonesia, ada yang di
Jerman, ada yang di Amerika, ada yang di Argentina, di Asia, bahkan di daerah-daerah terpencil selama memiliki koneksi internet. Nah, jadi tentunya internet ini saat ini sudah sangat berkembang pesat, ya, di mana dalam sejarah penting internet ini kita bisa melihat bahwa di tahun 1969 Departemen Pertahanan Amerika Serikat membangun jaringan komputer untuk penyampaian informasi agen-agen pemerintah. Jadi awal mulanya ini dibangun untuk kebutuhan pertahanan di Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1972, layanan surat elektronik atau email untuk pertama kali diluncurkan di Amerika Serikat. Oke, tentunya anak-anak TKJ harus sudah memiliki email, ya. Untuk server mail ini ada yang dari Google, yaitu Gmail, ada yang dari Yahoo, bahkan kita sendiri bisa membuat server mail secara pribadi dengan nama dari domain masing-masing. Oke, tahun 1976 email diluncurkan di Inggris. Lalu 3 tahun kemudian 1979 muncul jaringan komputer di Eropa. Selanjutnya tahun 88 lahir aplikasi chatting atau percakapan. Tentunya kalian tahu chattingnya sekarang di WA, ya. Dulu ini ketika tahun 88 sampai tahun 90-an ini chattingnya masih menggunakan Yahoo Messenger, ya. Yahoo Messenger. Sehubungan Yahoo sekarang tergerus teknologi inovasinya oleh Google, sehingga tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia teknologi ini, di mana Yahoo itu perusahaan yang besar tetapi kekurangan inovasi salah satunya, sehingga sekarang ketinggalan oleh Google. Nah, selanjutnya tahun 1990 dibuatlah aplikasi internet browser. Apa itu internet browser? Tentunya kalian juga sering menggunakan di dalam Android kalian masing-masing. Ya, ada yang contohnya Mozilla Firefox, ada juga Opera, ada juga Netscape, ada juga Thunderbird dan lain sebagainya. Di sini bisa dilihat perkembangan internet. Perkembangan internet pada tahun 1969 itu baru terdiri dari 4 komputer. Ya. Tahun 1971-nya meningkat menjadi 23 komputer. Lalu 6 tahun berikutnya, yaitu 1977, menjadi 111 komputer. Lalu 3 tahun berikutnya lagi 1980, 213 komputer. Tahun 82 lebih dari 1000 komputer. 87 lebih dari 10.000 komputer. Tahun 92 lebih dari 1 juta komputer. Sehingga tahun 2010 itu lebih dari 100 juta komputer dengan 1,9 miliar pengguna atau user. Sekitar 28% dari penduduk dunia. Sekitar 25 jutanya adalah dari penduduk Indonesia. Bayangkan, termasuk kalian, ketika tahun 2010 Indonesia sudah kurang lebih 25 juta pengguna internet. Ini kenaikan yang signifikan dari tahun 92 ke 2010, hanya 8 tahun, dari 1 juta naik 100 juta, 100 kali lipat. Sekarang sudah tahun 2021, bayangkan 8 tahun aja 100 kali lipat. Sudah, kalau dikalikan 100 sudah 100 juta, hampir semua berarti pengguna internet di Indonesia. Maka dari itu kita jangan hanya menggunakan internet, tetapi harus lebih bisa memanfaatkan untuk pembuatan IoT,
Nanti Bapak akan menjelaskan apa itu IoT ya. Oke, selanjutnya proses akses internet. Jadi internet kita butuh diakses tentunya dengan menggunakan physical device, diantaranya harus ada komputer. Salah satu contoh komputer itu personal komputer, laptop, handphone itu bagian dari komputer. Termasuk kalkulator pun bagian dari komputer. Lalu tentunya ada penyedia layanan ISP. ISP itu Internet Service Provider. Contohnya Telkom, jaringan GSM, CDMA, TV kabel, dan lain sebagainya. Tentunya HP kalian bisa connect itu dikarenakan sudah terintegrasi, terkoneksi dengan ISP, penyedia layanan internet. Kalian rata-rata menggunakan Telkomsel ataupun XL ataupun Tri dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah ISP, layanan penyedia internet. Lalu yang ketiga tentunya ada jaringan. Jaringan. Di sini dalam jaringan kita membutuhkan kabel telepon, wireless mobile, lalu kabel TV. Itu diantaranya. Karena ketiga ini merupakan sebuah media penghubung di dalam jaringan. Nanti kalian di kelas 10 ini harus paham dan mampu mempraktekkan bagaimana komputer A dengan komputer B itu bisa saling terkoneksi. Nah, itu merupakan sebuah jaringan. Selanjutnya ada aplikasi di komputer. Seperti yang tadi Bapak jelaskan di halaman sebelumnya, tahun sekian diciptakan aplikasi browser. Jadi aplikasi browser ini merupakan aplikasi web untuk mengakses internet. Jadi di dalam software itu spesifikasinya adalah aplikasi. Ada aplikasi pengolah kata yaitu MS Word, aplikasi pengolah angka yaitu Microsoft Excel, dan aplikasi untuk website adalah web browser. Oke. Selanjutnya, perangkat untuk akses internet. Tentunya, internet dibutuhkan perangkat untuk bisa mengaksesnya. Bisa dengan menggunakan handphone, ya, bisa juga menggunakan laptop, ya. Lalu di sini perangkat penghubungnya ada wireless router. Lalu ada juga di sini perangkat analog telepon ya untuk mengakses sesama telepon. Jadi VoIP, Voice over Internet Protocol, telepon dengan menggunakan internet. Mana di sini adalah public switch telepon network. Di sini adalah sebuah sebuah tower yang disediakan oleh ISP. Oke, ini sumber dari Pustekom Depdiknas tahun 2008. Inilah perangkat-perangkat yang harus diakses, yang harus ada untuk mengakses internet. Tentunya ini tidak asing lagi, ada handphone kalian juga punya semua ya, laptop juga banyak yang sudah memiliki, terlebih PC atau komputer desktop ya dan lain sebagainya. Nah, di sini manfaat internet bisa kita lihat. Di antaranya memperoleh atau mencari informasi apapun. Ya, sekarang sudah sangat tidak asing lagi. Namanya berita-berita online ya. Lalu artikel dan lain-lain. Nah, bahkan dalam artikel ini atau berita ini siapapun bisa untuk membuat berita dan siapapun bisa untuk membuat artikel untuk dipublish di dunia maya atau di internet.
dengan menggunakan fasilitas blogger atau website mandiri. Nanti ke depan kita manfaatkan, karena tidak sedikit orang-orang yang sukses yang memiliki blogger mampu mendapatkan atau menghasilkan finansial, menghasilkan uang yang cukup besar. Yang terpenting modalnya konsisten dan tentunya belajar. Selanjutnya, manfaat internet berkomunikasi langsung ataupun tidak langsung. Contoh, surat elektronik ini adalah berkomunikasi secara tidak langsung. Email ya, anak-anak TKJ sekali lagi wajib untuk memiliki email. Selanjutnya, percakapan atau chatting. Ini komunikasi langsung kalau chatting ya. Lalu video conference sama ini adalah komunikasi langsung. Seperti yang kita ketahui dan saat ini dalam masa pandemi ya, kita semua melakukan pembelajaran jarak jauh dengan banyak aplikasi yang tersedia seperti Zoom, lalu Jitsi, lalu LMS yang sudah disediakan. Tentunya itu membutuhkan koneksi internet. Lalu yang ketiga adalah jual beli barang atau jasa, atau istilahnya adalah e-commerce. Di sini yang namanya online shop ya sudah sangat familiar di kalangan semua usia, baik remaja, dewasa ataupun orang tua. Sudah merajalela yang namanya menjual atau membeli barang secara online. Ke depan ini adalah peluang yang besar untuk kalian untuk memanfaatkan, karena tentunya dengan teknologi dunia berada pada genggaman tangan. Memang betul, ketika kita bijak menggunakan internet, maka hal-hal yang positif akan terbuka luas untuk kita dapatkan. Oke, itulah seputar Internet of Things yang dimana IoT ini memerlukan sebuah koneksi internet ya, sebuah koneksi internet, karena konsep IoT ini memanfaatkan internet dengan mengintegrasikan modul atau program atau logik ya dengan visi. Jadi integrasi antara program ya, skrip program yang kita buat dengan bahasa pemrograman, kita padukan dengan physical device, sehingga physical device tersebut bisa bergerak atau berjalan sesuai dengan program yang sudah dibuat oleh kita. Oke, itulah pemaparan kali ini. Selanjutnya nanti Bapak akan menjelaskan mengenai IoT. Apa itu Internet of Things? Ya, tentunya ini adalah part yang kedua, lanjutan dari internet, karena IoT tidak bisa lepas dari penggunaan internet. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.